Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang cara untuk kita mengatasi asinkronusnya menggunakan yang namanya callback. Nah, seperti di video kemarin, jadi asinkronus itu dia akan menjalankan setiap prosesnya secara bersamaan. Contoh, di sini kita buat proses EE. Di sini kalau kita ingin buat icon Windows titik, di sini kita cari icon yang kita mau. Contoh icon. Nah, jadi prosesnya di sini kita buat dulu console.log. Jadi kita mulai dulu dari masuk ke WC. Kemudian prosesnya console.log proses dan cebok. Nah, setelah itu console.log keluar WC. Nah, ini proses sederhana yang akan kita buat. Nah, di sini prosesnya itu karena dia asinkronus, dia jalankan secara bersamaan. Yang nanti keluar itu sesuai dengan yang mana yang pertama kali diproses atau prosesnya berhasil. Nah, contoh di sini kita coba jalankan console.log node index.js. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di sini bagaimana jika prosesnya ini kita coba buat lebih lambat 3 detik contohnya. Kita bisa set time-nya. Set time out buat fungsinya. Kita set time-nya yaitu 3000 milisecond atau 3 detik. Nah, maka nanti prosesnya itu dia akan tampil setelah 3 detik. Kita coba jalankan. Nah, di sini prosesnya dia jalankan dulu sesuai yang pertama kali atau yang duluan berhasil prosesnya. Yang duluan berhasil itu yang ini masuk dulu, habis itu keluar. Nah, terakhir proses EE-nya dan ceboknya. Nah, di sini harusnya dia masuk dulu, habis itu prosesnya, habis itu keluarnya. Nah, di sini kita bisa atur caranya seperti ini. Jadi dia tunggu dulu proses yang pertama. Dia masuk dulu proses pertama, habis itu dia tunggu proses yang kedua. Setelah itu dia jalankan proses yang ketiga. Nah, kalau di sini kan dia langsung masuk WC habis itu keluar. Nah, terakhir prosesnya. Nah, di sini kita bisa mengatasi masalah seperti ini menggunakan yang namanya callback atau promise atau async wait. Di sini juga kita coba belajar tentang JavaScript modules yang mungkin di sini kita coba saja dulu untuk core module, yaitu cara pemanggilan fungsi bawaan dari Node.js-nya. Kita cons, kita panggil, kita sebut di sini fs, kemudian kita panggil fungsinya require, kemudian fs, kita panggil fungsi fs yaitu file system supaya kita bisa atur file yang ada di dalam codingan kita. Nanti sini kita buat 3 file yaitu mulai, kemudian proses dan juga outputnya dari proses ini. Di sini kita pemanggilannya menggunakan yang namanya core module, yaitu kita panggil fungsi bawaan dari Node.js-nya. Ada juga yang namanya developer modules, yaitu kita panggil di directory project kita, dan juga ada yang namanya third party modules, dimana kita panggil package-nya menggunakan yang sudah kita install di dalam npm-nya. Nah, di sini kita pelajari dulu yang core modules, yang nanti untuk developer modules dan juga third party modules kita akan jelaskan di materi yang akan datang. Kita lanjut cara atur callback-nya. Nah, di sini kita buat file dulu yaitu mulai.txt yang nanti kita manipulasi datanya menggunakan fs, yaitu kita bisa baca filenya, kemudian tulis isi dari filenya, dan juga update file dan juga delete filenya. Nah, ini txt atau isi dalam filenya ya. Kemudian output.txt.
Nah, di sini mulainya pada saat dia mulai kita coba jalankan proses .txt nanti pada saat mulainya ini dijalankan. Kita coba aja panggil proses .txt-nya. Nah, setelah itu di proses .txt-nya kita masukkan sebuah teks. Di sini kita buat saja seperti ini ya. Proses dan cebok. Kemudian outputnya nanti kita buat kosong dulu yang nanti kita bisa masukkan sebuah teks di dalamnya dan juga kita read, kita baca dan kita konsol log tampilkan di konsolnya. Oke, kita masuk lagi di index.js-nya. Kita jalankan fs titik, kita lakukan read file, kita baca filenya. Yang kita baca yaitu, nah ini disebut dengan developer modus, yaitu kita pemanggilannya di dalam directory kita kasih titik kemudian slash. Nah, nama filenya tadi mulai.txt. Nah, kemudian di sini karena dia berupa file txt, formatnya itu kalau kita ingin edit namanya utf garis pembung 8. Nah, setelah itu, nah ini untuk callbacknya. Nah, ini callback, kita masukkan errornya dan juga datanya. Di sini error, kemudian data. Nah, data ini isi dari mulai teksnya nanti nih yang kita read atau yang kita baca. Kemudian panah. Nah, di sini prosesnya apa? Prosesnya, nah kalau dia gagal atau dia tidak temukan nama filenya ini, dia gagal membacanya, kita buat if error. Kita coba tampilkan button console.log contoh 404 WC tidak ditemukan. Kalau data mulainya ini dia tidak baca atau terjadi error pada saat pembacaan filenya. Nah, selain itu, kalau dia berhasil, kita bisa ambil datanya, isi dari mulai.txt ini yang isinya itu proses.txt. Kita console log kalau dia berhasil, console.log, kita buat saya sini masuk ke WC. Kalau dia berhasil membaca data mulainya. Nah, kemudian kita sudah baca filenya, di sini fs, kita read filenya berdasarkan data yang kita dapatkan yang ada di datanya ini. Kita read file, kita masukkan di sini titik slash, kita pakai backtick, titik slash, kemudian panggil datanya atau isi dari mulai txt-nya ini. Nah, di sini kita read filenya, kita utf format dari txt-nya utf8. Nah, kita masukkan lagi error dan datanya. Kemudian di sini kita bisa buat lagi kondisinya. If jika ada error atau datanya ini tidak kebaca, kita tampilkan saja sini return console.log proses gagal. Proses gagal. Nah, tapi jika dia berhasil, kita console log saja. Proses dimulai. Nah, di sini datanya supaya membedakan dengan read file yang pertama, kita sebut datanya sini data proses. Nah, kemudian kita write filenya, kita tulis file yang kita dapatkan di data prosesnya ini di dalam outputnya. Kita coba fs titik, kita gunakan write file, tulis filenya, kemudian titik slash, kita tulis di file namanya output.txt. Nah, kemudian di argumen keduanya yaitu data yang dimasukkan, habis itu formatnya, kemudian callbacknya. Jadi ada 4 argumen.
Nah, pertama untuk data yang kita masukkan. Yang data yang saya ingin masukkan itu data yang tersimpan di dalam proses.txt-nya atau isi dari proses.txt-nya yang sudah kita baca di sini. Kita tinggal ambil data prosesnya. Data proses. Nah, kemudian kita coba tambahkan lagi baris baru min proses. Terus ini keluar WC. Nah, kemudian yang kedua yaitu argumen ketiganya kita kasih utf-nya lagi. Habis itu callback-nya yaitu error dan juga data yang kita terima. Di sini karena mungkin kita tidak perlu data yang kita terima, kita bisa saja tampilkan errornya saja ya. Errornya saja jika write filenya tidak, atau kita gagal untuk menulis filenya, kita tampilkan errornya apa. Ini kita tinggal if error. Jika ada error, kita return console.log. Kita buat saja di sini namanya data tidak berhasil ditulis. Nah, jadi ini datanya tidak berhasil ditulis di output.txt-nya, tapi kalau dia berhasil, kita console log saja, yaitu data berhasil ditulis. Nah, terakhir kita coba tampilkan pada saat dia sudah tulis filenya, kita coba tampilkan filenya menggunakan read file, kemudian kita console log hasil dari datanya. Kita fs titik, kita buatkan lagi read file, kita read file yang ada di output.txt. Selanjutnya format dari teksnya. Nah, kemudian di sini kita terima error dan juga datanya karena kita ingin tampilkan. Di sini kita buat namanya data output. Kemudian allow. Nah, setelah itu sini mungkin saya begini dulu. Oke. Kita buat kondisi jika terjadi error. Kita return. Di sini kita return console log. Mungkin kita buat saja namanya output tidak terbaca. Nah, tapi kalau dia berhasil, kita tampilkan data outputnya, tampil di console lognya. Kita console log, yaitu data yang kita terima dari file outputnya. Output.txt-nya berarti yang ini ya, data output. Kita save, kemudian kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Nah, sini di outputnya itu datanya kosong, prosesnya itu proses dari EE-nya, kemudian mulainya itu isinya proses.txt. Kita coba. Nah, dia jalan prosesnya. Jadi dia masuk ke WC dulu, proses dimulai. Nah, data berhasil ditulis. Nah, kemudian proses EE dan ceboknya, kemudian keluar WC. Nah, di mana yang ini nih itu pada saat kita write filenya di sini. Jadi kita write filenya berdasarkan data yang kita dapatkan di proses.txt-nya. Kita ambil datanya, kemudian kita tambahkan keluar WC. Keluar WC yang kita write di dalam output.txt-nya. Nah, sini datanya masuk proses, kemudian keluar WC. Yang terakhir di sini tinggal kita tampilkan data outputnya atau data output terakhirnya. Ini proses dari callback. Nah, sini kalau ada terjadi error, contoh kita buat di sini error, kita buat nama filenya berbeda, contoh mulai i, di mana filenya ini tidak ada. Pada saat kita jalankan, dia akan jalankan errornya 404 WC tidak ditemukan, di mana dia tidak akan jalankan proses selanjutnya jika proses pertamanya
itu tidak berjalan. Jadi dia usahakan berjalan dulu yang ini, habis itu dia masuk ke proses selanjutnya. Nah ini dia menggunakan yang namanya jalur antriannya. Jadi dia tunggu proses pertama, habis itu masuk ke proses kedua dan seterusnya. Nah di sini untuk penggunaan callback sendiri ini jarang digunakan karena ada yang namanya callback hell, yaitu cara fungsinya lumayan ribet. Seperti ini ya, dia berbentuk segitiga seperti ini dan lumayan ribet untuk membacanya dan tidak terlalu manusiawi untuk ngebaca dari proses callbacknya ini. Nah di video berikutnya kita akan coba untuk mengatasi asinkronusnya menggunakan yang namanya promise dan juga async await. Sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa subscribe. Have a nice day.